Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatul Azizi. Di sini saya ingin mempresentasikan bab fisika dasar untuk bab arus listrik dan rangkaian arus arah. Eh, untuk untuk potensial listrik sama dengan V, yakni energi atau usaha W, untuk membawa muatan dari titik A ke titik B. Arus arus listrik dapat mengalir dari satu titik ke titik lain karena perpindahan elektron. Jika tidak ada tegangan, atau lebih tepatnya tidak ada perbedaan potensial, tidak akan ada yang membawa elektron bergerak, dan sebagai konsekuensinya tidak ada arus listrik. Arus mengalir karena adanya perbedaan tegangan atau perbedaan potensial. Analogi air dan air. Jika tinggi jika tinggi sama, air tidak mengalir. Perbedaan tinggi sama dengan air menjadi mengalir. Lanjut, arus dan gerak muatan. Arus listrik atau sama dengan laju aliran muatan listrik melalui suatu luasan penampang melintang. Arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak per satuan waktu. Arus listrik adalah hasil aliran lambat elektron-elektron bermuatan negatif yang dipercepat dan muatan listrik dan kemudian bertumbukan dengan atom-atom konduktor. Dengan rumus I sama dengan delta Q dibagi delta T. Jadi I arus, Q muatan, dan T adalah waktu. Satuan SI untuk arus adalah ampere. 1 ampere sama dengan 1 coulomb per second. Alat untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter. Energi dalam listrik. Untuk memperoleh arus yang konstan dalam konduktor, diharuskan memiliki penghasil energi listrik yang konstan. Alat yang menyalurkan energi listrik sama dengan sumber gaya listrik. Sumber GGL mengubah energi kimia atau mekanik menjadi listrik, contoh baterai. Sumber GGL pompa muatan memompa dari berenergi potensial rendah ke tinggi. Sumber GGL melakukan kerja pada muatan yang melewatinya dengan meningkatkan energi potensial muatan. Baterai adalah suatu sumber GGL ideal yang menjaga beda potensial tetap. Beda potensial baterai ideal besarnya sama dengan GGL baterai. Resistensi, hukum Ohm, dan daya. Resistensi adalah kemampuan suatu material untuk menahan atau menghambat arus listrik. Resistor adalah komponen listrik untuk menahan arus, sedangkan resistensi adalah perbandingan antara tegangan jatuh dan arus. Satuan SI untuk resistensi adalah ohm. 1 ohm sama dengan 1 V per A. Daya listrik atau P adalah laju hantaran energi listrik pada rangkaian listrik. Satuannya yakni watt. Untuk rumusnya adalah P sama dengan I kuadrat dikali R atau P sama dengan V dikali I. Hukum Ohm. Hukum Ohm ini memiliki rumus R sama dengan V dibagi I. Simbol resistor seperti ini, seperti gelombang, dan R adalah resistensi, V sama dengan tegangan, dan I adalah arus. Tumbukan muatan dan atom dari suatu bahan menghasilkan Joule heating. Lanjut, resistivitas dan konduktivitas. Resistensi suatu bahan bergantung pada panjang, luas penampang melintang, tipe material, dan temperatur. Resistensi atau hambatan dapat diartikan sebagai kemampuan menghambat arus listrik, sedangkan resistivitas ialah nilai hambatan jenis. Kebalikan dari resistivitas adalah konduktivitas. Eh, yakni mem- memiliki rumus seperti berikut: R sama dengan P dikali L per A, yakni resistensi, resistivitas, panjang, dan luas penampang. Untuk list material seperti perak, tembaga, aluminium, besi, dan silikon memiliki resistivitas pada 20 derajat Celcius, memiliki nilainya masing-masing seperti berikut. Lanjut, material dan resistensi. Berdasarkan kemampuannya untuk mengalirkan arus listrik, material diklasifikasikan menjadi 4, yakni metal, semikonduktor,
insulator atau isolator, dan superkonduktor. Berdasarkan resistensinya, material juga diklasifikasikan menjadi material ohmik dan non-ohmik. Lanjut, untuk kombinasi resistor, ada dua jenis, yakni paralel serta seri. Bila paralel memiliki dua arus atau dua cabang, sedangkan seri yakni satu satu arus atau memiliki satu cabang saja. Lanjut untuk hukum Kirchhoff, pada setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensialnya harus sama dengan nol. Pada setiap titik percabangan, jumlah arus yang masuk melalui titik tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Misal, arus masuk dari sebelah kiri, lalu mereka bercabang menjadi tiga, dan mereka keluar dengan nilai yang sama, seperti arus pada saat masuk. Sama dengan I total adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini untuk contoh soalnya. Mungkin sekian untuk presentasi pada bab kali ini. Bila ada kurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.